Di video kali ini kita akan melanjutkan story mengenai saham BRIS ya, atau emiten Bank BSI, di mana beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan Mei, emiten Bank BSI kena virus ransomware. Ya, videonya pernah kita bahas di video ini ya, dan saat itu harga sahamnya turun gara-gara ransomware tersebut. Apakah virus ransomware yang menyerang Bank BSI akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan saat ini? Kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan silahkan teman-teman download ebook kami, karena kami sudah mengupdate ebook watchlist kami yang bisa teman-teman download secara free untuk bulan Oktober ini. Kita masukkan saham under value baru. Ya, jadi ada 5 saham under value dalam ebook tersebut yang bisa dijadikan tambahan referensi dalam perjalanan investasi saham Anda. Untuk mendownload ebooknya, teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, kita akan bahas mengenai emiten Bank BSI ya, yaitu bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, di bulan Mei lalu saat terkena ransomware ya, ternyata ini membuat harga sahamnya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, alias kena ARB ya. Waktu itu ARB-nya masih 7%. Dan kalau kita lihat penurunan saat terkena ransomware waktu itu, penurunannya sampai 15%. Sebelum akhirnya harga saham BSI sedikit demi sedikit rebound ya. Jadi turun dari level 1.800-an sampai jatuh ke level 1.500-an. Kemudian sedikit demi sedikit mengalami rebound sampai di level 1.700-an. Saat video ini diambil, yaitu tanggal 4 Oktober 2023 siang, harga saham BSI diperdagangkan di level sekitar 1.500 ya, dan ini juga saat setelah rilis kinerja kuartal 2 keluar ya. Jadi Bank BSI ini termasuk yang telat dalam merilis laporan keuangan kuartal 2-nya karena baru keluar di sekitar minggu lalu ya, akhirnya berdampak ke harga saham hari ini. Nah, kalau kita bicara mengenai emiten bank, maka kita harus tahu nih apa saja yang men-trigger kinerja operasional dari perbankan itu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pinjamannya. Kalau kita bicara mengenai bank syariah, maka piutangnya. Ya, kemudian yang kedua adalah simpanannya. Alias ini yang menjadi peluru supaya bank bisa menyalurkan kredit atau menyalurkan pinjaman. Maka simpanan ini harus ada. Dan simpanan ini sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Jadi ketika pelayanan suatu bank itu mengalami masalah seperti Bank BSI yang dimana waktu itu ya, bulan Mei lalu terkena virus ransomware membuat internet bankingnya tidak bisa digunakan selama 1 minggu, bisa jadi kepercayaan masyarakat berkurang dan membuat orang-orang memindahkan simpanannya dari Bank BSI ke bank lain. Nah, ini yang kita khawatirkan waktu itu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah NPL-nya untuk bank konvensional atau NPF. Ini sebagai pencerminan kualitas dari pinjaman atau dari kredit yang diberikan dari bank tersebut. Yang keempat, jangan lupakan juga mengenai likuiditas bank alias LDR atau FDR untuk bank syariah, di mana ini kita bisa melihat perbandingan antara simpanan dan juga pinjaman. Jangan sampai jumlah pinjamannya lebih tinggi dibandingkan simpanannya. Artinya kalau jumlah pinjaman lebih tinggi dibandingkan simpanan dari suatu bank, maka pinjamannya dibiayai oleh bukan simpanan, alias bisa jadi ya bank selalu menerbitkan surat utang untuk melakukan pembiayaan, dan itu tidak bagus. Nah, kita akan bahas mengenai 4 poin tadi untuk keuangan BSI posisi Juni 2023. Oke, sekarang kita masuk ke posisi neraca dari BSI Juni 2023. Dimana kalau kita lihat tadi ya, salah satu poinnya adalah kredit atau piutang untuk bank syariah. Ternyata posisi Juni 2023 ada kenaikan dibandingkan posisi akhir tahun 2022, di mana piutangnya naik dari 133 triliun menjadi 139 triliun. Kemudian pembiayaan bagi hasilnya pun juga naik dari 71 triliun menjadi 80 triliun. Tetapi sayangnya, gara-gara virus ransomware yang menyerang BSI di bulan Mei lalu, membuat masyarakat memindahkan sebagian dananya dari BSI ke bank lain. Di sini terlihat ya, dari simpanan BSI sendiri yang mengalami penurunan dibandingkan posisi akhir tahun 2022.
di mana dana simpanan wadiahnya turun dari 66 triliun menjadi 60 triliun. Kemudian dana investasi non-profit sharing juga turun dari 195 triliun menjadi 191 triliun rupiah. Nah, dari posisi tersebut berarti kita sudah pastikan atau sudah kita simpulkan bahwa virus ransomware yang menyerang BSI di bulan Mei lalu membuat impact ya atau berdampak kepada neraca perusahaan di mana simpanannya berkurang. Tapi menariknya penurunannya tidak terlalu signifikan alias tidak membuat rush di emiten bank BSI ini ya. Jadi secara likuiditas menurut saya masih aman. Nah, kebetulan untuk BSI sendiri bank ini selalu melaporkan atau merilis laporan bulanannya. Nah, di sini kita bisa melihat nih untuk posisi bulan terbaru yang dimana kita bisa melihat bulan Agustus sudah merilis ya laporan bulannya. Di situ kita akan bisa melihat perkembangan simpanannya dari posisi Juni ke Agustus ya di slide berikut. Dan ternyata untuk posisi bulan Agustus 2023 ada kenaikan ya, kenaikan di dana simpanan wadiah maupun dana investasi non profit sharing di mana kenaikannya cukup bagus dari level 60 triliun posisi Juni 2023 menjadi 63 triliun posisi Agustus 2023. Kemudian untuk dana investasi non-profit sharing juga naik dari 191 triliun menjadi 192 triliun rupiah. Berikutnya kita juga akan bahas mengenai dua poin yang terakhir ya, di mana kita akan melihat NPF maupun FDR dari BSI posisi Juni 2023, di mana NPF baik itu gross maupun net ada perbaikan. NPF untuk gross maupun netnya dari 2,78% menjadi 2,3% posisi Juni 2023 dan NPF netnya dari 0,74% menjadi 0,62%. Ya, ini angka yang sangat bagus. Kemudian kalau kita lihat di sisi financing to deposit ratio atau FDR-nya mengalami kenaikan dari 78% menjadi 87,8%. Bisa jadi karena dana simpanannya menurun posisi Juni 2023 sedangkan kreditnya naik, maka FDR-nya juga naik. Tapi sepanjang masih di bawah 100%, maka menunjukkan likuiditas dari BSI ini masih sangat aman. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat juga kinerja operasional baik pendapatan maupun laba bersihnya, di mana untuk posisi Juni 2023 ada kenaikan 30% untuk laba bersihnya dan juga 20% untuk pendapatannya. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan kenaikan kinerja operasional ini masih bertahan atau konsisten sampai akhir tahun, kurang lebih gambaran proyeksi kinerja dari BSI untuk tahun 2023 akan seperti ini. Di mana laba bersihnya kemungkinan juga bisa naik 30% dari 4,2 triliun menjadi 5,5 triliun rupiah. Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa ketika virus ransomware menyerang BSI di bulan Mei lalu tidak berdampak signifikan terhadap keuangan BSI itu sendiri, di mana memang simpanannya menurun tapi sudah mulai rebound untuk posisi Agustus 2023 ini. Harapannya ke depan nanti BSI tidak terkena ransomware lagi sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan pulih, membuat orang-orang akan berbondong-bondong mengembalikan simpanannya ya dari bank lain ke BSI. Dan ketika simpanan BSI naik, maka BSI punya peluru lebih untuk menyalurkan kreditnya dan itu bisa mencetak laba untuk emiten BSI ini. Oke, sekelas itu review saya mengenai saham BRIS atau emiten bank BSI. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.